bonus cair biar nggak langsung habis. Nabung emas mudah dari Rp10.000. Penghasilan banyak biar nggak cuma lewat. Cicil emas terjaga, semua terencana. Kesempatan datang dengan tambahan, jangan jadi penghalang. Gadai emas cepat, tinggal klik. Urusan emas jadi mudah dan cepat. Mulai dari Tring. Download sekarang. Mulai dari Tring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ogap Podcast. Ogap kalau bahasa Bataknya itu adalah gertak. Cuman untuk di Ogap Podcast kliksumut.com ini merupakan singkatan dari obrolan, gimmick, aspirasi dan juga pencitraan. Ogap ini merupakan salah satu program digital yang digagas oleh kliksumut.com dalam upaya menjaring kebutuhan informasi serta wadah untuk menyalurkan gagasan, ide di platform digital. Oleh karena itu kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh sahabat Klik Sumut dimanapun berada yang ingin bergabung maupun berpartisipasi dalam podcast ini mungkin bisa menghubungi kliksumut.com. Nah, untuk edisi perdana Ogap Podcast kali ini telah hadir bersama kita Deputi Operasional PT Pegadaian Kanwil 1 Medan. Beliau adalah Bapak Basuki Tri Andayani. Apa kabar, Pak? Baik, apa kabar Bang? Siap, Pak. Ya. Siap di Ogap ini, Pak? Oh, siap dong. Siap diajak ngobrol, Siap. dicari gagasan idenya, begitu ya. Pak. Nah, sahabat Klik, jadi PT Pegadaian baru-baru ini menandai babak baru transformasi digital, di mana di Jakarta ya Pak ya, meluncurkan yang namanya super aplikasi terbaru yang bernama Tring. Nah, aplikasi inovatif ini hadir sebagai ekosistem keuangan digital yang terintegrasi dan menyatukan seluruh layanan digital yang ada di Pegadaian, termasuk layanan gadai, investasi emas, dan pembiayaan dalam satu platform yang mudah diakses. Peluncuran Tring berlangsung di Jakarta pada hari Rabu 7 Oktober kemarin. Nah, bagaimana terkait dengan Tring ini, kita langsung saja kepada Pak Basuki, mungkin bisa menceritakan terkait dengan aplikasi itu. Tapi sebelumnya silakan dulu Pak, mungkin memperkenalkan diri Pak bagi sahabat Klik maupun sahabat Pegadaian yang ada di rumah. Kepada Pak Basuki kami persilakan. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore karena bisa dilihat kapan saja. Saya Basuki Tri Andayani, Deputi Operasional Kanwil 1 Medan yang membawahi Pegadaian di wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam gitu ya. Akrabnya biasanya saya dipanggil Pak Bas gitu ya, Pak Bas ya. Nah, sedikit nyambung tentang aplikasi Tring tadi. Jadi Pegadaian ini kan menggunakan aplikasi sebagai media transaksi. Itu sebenarnya sudah dirintis pada 1 April tahun 2018. Oke. Waktu itu aplikasinya masih bernama aplikasi Pegadaian Digital yang digunakan untuk nasabah Pegadaian konvensional. Sedangkan untuk nasabah Pegadaian Syariah itu menggunakan aplikasi Pegadaian Syariah Digital. Nah, namun demikian kan di dalam perjalanannya akan terjadi kesulitan manakala misalnya saya punya 2 rekening, yang satu rekening konvensional, satunya rekening syariah. Betul. Sehingga harus mempunyai 2 aplikasi dalam satu handphone. Betul. Kan jadinya nggak praktis gitu. Di sisi lain juga dari sisi integrasi data di kami pun ada kesulitan. Oleh karena itu pada tanggal 7 Oktober beberapa hari yang lalu itu diluncurkanlah super apps yang dinamain Tring. Ya, harapannya Tring ini kan biasanya kalau di aplikasi sebagai tanda berita gembira kan. Oke, gitu. Kalau misalnya itu di gajian biasanya dengan Tring, ada notifikasi Pak ya, ada notifikasi benar. Nah, ini makanya
supaya lebih dikenal, lebih mudah diingat, maka namanya nggak usah susah-susah. Betul. Tring, ya itu Jadi artinya ada berita gembira. Benar. Jadi soundnya itu lebih biar orang cepat akrab aja ya. Iya, familiar ya, dengan itu familiar, ya. betul. Nah, dari aplikasi Tring ini memang saat ini udah available Pak ya, sudah Ya, tersedia di sudah. platform Bisa Play Store. diunduh di Play Store maupun App Store. Oh, di App Store juga Ya. bisa di-download ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya Pak dari perubahan ya, transisi dari aplikasi yang lama Ya. ke aplikasi yang baru ini sebenarnya mungkin tadi Bapak sudah sebutkan. Kira-kira apa yang menjadikan motivasi daripada Pegadaian? Udah kita sinkronkan aja lah dua akun tersebut. Lebih kepada apa Pak? Ya pasti pertama tentu ini ingin mempermudah masyarakat ya. Karena kan sekarang eranya transaksi digital. Karena apa? Dengan transaksi digital masyarakat bisa melakukan aktivitas keuangan dengan Pegadaian dimanapun, kapanpun, sepanjang ada jaringan internet gitu. Dan rasa-rasanya sekarang kan hampir semua orang sudah menggunakan Melek handphone digital, dan ya, melek betul. digital. Betul. Dan memang ke depan transaksi digital ini merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari gitu. Nah, proses transisi antara aplikasi yang lama dan yang baru ini ada kesulitan nggak Pak kira-kira di konsumennya atau di apa kita? Tentunya kesulitan itu potensinya ada. Pasti ada ya Pak? Pasti ada, tetapi sebelum aplikasi ini dipublikasikan untuk seluruh masyarakat, itu seluruh karyawan diwajibkan untuk menggunakan dulu. Harus Jadi di trial dulu ya betul, oleh iya, karyawan, iya. betul. Kita dengan masukan-masukan dari teman-teman, misalnya kan ada ini transaksi untuk pembelian, misalnya Betul. ada kendala di sini, Benar. transaksi untuk gadai, Betul. misalnya ada masalah di sini, ada notifikasi yang kurang lengkap atau apa, itu langsung diberikan feedback. Sehingga sebelum diluncurkan untuk masyarakat luas, itu sudah relatif sempurna lah gitu. Yes. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan sangat minor gitu. Sehingga masyarakat bisa langsung menggunakan aplikasi itu. Dan masyarakat juga tidak perlu mengunduh aplikasi yang baru gitu. Oke, Otomatis oke. langsung bisa. Oh, dia otomatis ya Iya, jadinya Pak ya. iya. Nggak perlu menghapus aplikasi yang lama. Ya. Namun nanti dia sendirinya langsung Sendiri. berubah. Kecuali ya? nasabah yang baru ya, nasabah baru kecuali harus nasabah yang baru. mengakses aplikasi Tring. Benar. Nah, saya juga melihat Pak ada kolaborasi juga nih Pak ya, Ya. dalam peluncuran aplikasi Tring ini dengan salah satu perbankan ya. Yang mana kita sebut saja ya dari pihak BRI. Nah, itu lebih kepada apa Pak sinerginya itu? Nah, jadi sejak tahun 2021 itu Pegadaian kan sudah melakukan namanya integrasi bisnis dalam bentuk holding ultramikro dengan BRI dan PNM. Jadi 3 entitas ini menjadi satu sehingga produk-produk BRI bisa diakses di Pegadaian, produk-produk Pegadaian bisa diakses di BRI. Ngeling dia ya Pak? Ngeling. Jadi termasuk juga di aplikasi Brimo. Oh, Brimo ya? Brimo sekarang orang mau beli emas pakai aplikasi Brimo juga sudah bisa. Oh, bisa ya di Bisa. dalam aplikasi itu ya? Betul. Oh, oke. Nah, sehingga bisa menjangkau lebih banyak, lebih luas masyarakat yang bisa menjadi nasabah Pegadaian. Sebaliknya, nasabah Pegadaian yang belum menjadi nasabah BRI juga bisa langsung di situ. Di sisi lain, secara digital bisa langsung host to host. Sehingga tadi seperti saya ceritakan kan, BRI pengguna aplikasi BRI bisa nabung emas yang merupakan produknya Pegadaian melalui aplikasi Brimo. Gitu. Oke, berarti memang ada program-program sinergi ya, Ya. antara Pegadaian BRI yang memang bisa dilingkan melalui aplikasi. Ya, Cuman betul. memang kalau Pegadaian ini kan salah satu program ataupun produknya kan menitipkan barang ya Pak ya. Ya, Cuman nggak bisa salah ke satu. BRI nitipkan ya Pak ya. Ya, karena memang kalau soal gadai dan perbankan kan memang dari sisi bisnisnya berbeda. Beda, plafonnya Terus beda ya. ya kemudian klaster industrinya juga berbeda. Oke. Kalau perbankan itu ya kalau di OJK itu di bawah industri perbankan. Ya, betul. Tapi kalau Pegadaian di industrinya pergadaian. 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 Pak, jadi kalau menurut Pak Basuki lah, tren masyarakat saat inilah dalam menghadapi, ya boleh dibilang di Pegadaian ini kan ada traffic yang memang dipahami oleh masyarakat itu ada saatnya harus mengganti gitu ya Pak, ada saatnya harus menebus. Nah, Ya. kira-kira tren itu bisa diceritakan nggak Pak dengan sahabat Pegadaian dan sahabat Klik Sumut?
Ya, jadi kalau dulu waktu Pegadaian itu bisnisnya masih tunggal, ya, hanya gadai. Itu biasanya kalau orang datang ke Pegadaian itu ya kebanyakan kalau pas perlu atau pas nebus saja. Betul. Misalnya kayak momen-momen lebaran, puasa gitu ya, Pak, atau ada menerima anak sekolah. Sekarang ini kan Pegadaian sudah multi produk. Ada sekitar 20-an produk yang ada di Pegadaian. Sehingga orang bisa datang ke Pegadaian itu belum tentu orang yang butuh uang. Gitu. Dulu kan kalau orang ke Pegadaian itu pasti orang nggak punya duit nih. Gitu, karena juga tagline Pegadaian yang sering kita dengar ya, mulai dari masyarakat awam sampai yang paling tinggi, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya, Pak. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah ini memang sekilas seolah-olah orang yang datang ke Pegadaian itu orang bermasalah. Banyak masalah. Banyak masalah gitu kan. Tapi sebenarnya padahal tidak seperti itu esensinya, Pak ya. Ya, kalaupun banyak punya masalah, tapi masalahnya itu bukan berarti masalah yang sulit. Betul. Bukan berarti masalahnya orang susah. Benar. Bukan hanya masalahnya orang yang punya duit. Kalau kita mau jujur sekarang, itu orang yang punya duit pun kan kadang-kadang punya masalah juga. Bingung dia, Pak ya? Bingung. Saya mau menginvestasikan kemana? Makanya tidak heran di masyarakat kita itu banyak orang-orang yang padahal orang-orang pinter, ya kan? Tapi mungkin literasi keuangannya kurang luas. Akhirnya menginvestasikan uangnya ke investasi bodong. Nah, ya kan? Betul. Artinya apa? Oh, ternyata masalah itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang nggak punya uang. Bahkan orang yang punya uang juga jadi problem juga ya, Pak? Bisa jadi masalah. Nah, sebenarnya memang bagi kita lah, masyarakat yang memang bingung untuk menginvestasikan, ya mungkin selama ini banyak juga korban ya, Pak? Iya, betul. Ya mungkin solusi daripada mengantisipasi itu ya ada Pegadaian ya, yang melayani. Betul. Bahkan ketika orang itu sudah mempunyai minat, misalnya saya investasi emas nih, masalahnya dia punya literasi yang cukup nggak? Misalnya, saya harus memilih perusahaan yang mana yang mau kita investasikan uang kita. Gitu. Harus ada edukasi juga ya, knowledge terkait dengan perusahaannya. Iya, bahkan ketika saya membeli emas itu ibaratnya di pasar aja kan kita tidak semua toko pasti kita datang pasti kita pilih kan. Sama juga dengan investasi emas. Karena kita harus memilih perusahaan ini apakah perusahaan ini memang punya kompetensi, punya punya basic sertifikasi lah, tersertifikasi. Punya basic bisnis yang profesional dalam bidang bisnis emas atau enggak. Jangan salah gitu kan. Karena kan ketika sekarang harga emas naik, itu orang juga rame-rame, wah ini kayaknya potensi untuk dijadikan bisnis. Akhirnya bisa saja dia bikin perusahaan abal-abal dengan nama yang keren, gitu. Tapi sebenarnya fundamental bisnisnya sebenarnya nggak kuat. Tapi memang banyak juga masyarakat kita, Pak, kadang terpengaruh juga, Pak, dengan iming-iming, mungkin hasil Ya. investasi yang memuaskan, waktu tempo yang nggak terlalu lama, itu masih banyak juga masyarakat. Betul. Jujur aja saya pernah ditawari, Bang. Saya pernah berjalan di sebuah mall gitu ya, ditawari, wah nanti kalau Bapak investasi sekian, nanti akan langsung dalam 1 bulan dijanjikan keuntungan dari jual beli emas ini 10%. Betul. Bahkan ada yang sampai 20% gitu. Tergantung berapa besar investasinya ke perusahaan saya katanya gitu. Nah beruntungnya saya ini udah bangkotan lah jadi bilang di pemain lama lah gitu. Jadi ya pura-pura nggak tahu aja gitu. Karena kan harga emas ini memang fluktuatif, tapi kalaupun terjadi kenaikan rasa-rasanya ya tidak juga langsung sebulan 10-20% gitu. Ya memang tahun ini memang cukup tinggi ya. Kalau di awal tahun itu kan masih 1,6 juta per gram dan sekarang sudah menembus 2,2 sampai 2,3 juta gitu. Tinggi, Pak ya. Artinya, tapi kan dalam waktu 1 bulan jangka pendek banget kan rasanya sepanjang sejarah kayaknya belum pernah terjadi. Nah, kalau menurut Pak Bas gimana respon masyarakat terkait dengan produk-produk yang ada di Pegadaian ini, Pak? Mana kira-kira produk yang lebih diminati atau mungkin mana produk yang masih perlu di-upgrade ataupun di-boomingkan lagi? Ya, untuk akhir-akhir ini memang investasi emas ini menjadi favorit masyarakat. Andalan ya, karena memang kan di bulan Februari Pegadaian diluncurkan sebagai Bank Emas Indonesia yang pertama. Artinya produknya pun jadi berkembang. Yang dulu dari emasnya aja ya, itu kan dulu produknya itu cicilan emas, tabungan emas, arisan emas gitu kan. Nah, ketika menjadi bank emas, maka Pegadaian mengeluarkan produk baru namanya deposito emas. Dalam bentuk deposito. Nah, tapi produknya emas. Gimana itu, Pak? Jadi kalau misalnya Abang nih punya tabungan emas di Pegadaian, 100 gram misalnya, ini yang 50 gram mau saya pakai jaga-jaga untuk kebutuhan jangka pendek. Sementara yang 50 gram
ini kayaknya belum mau dipakai. Oke. Maka yang 50 gram ini dikunci. Dalam 1 tahun saya depositokan. Oke. Nah, bank depositokan, kemudian nanti dapat bunga atau imbal hasil 1% setahun. Itu. Jadi kalau bahasa kita nih Pak di Medan, investasi ataupun deposito itu bisa dipadul dulu lah ya. Ya, Walaupun memang belum sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ya. Dan padul itu mau tahu apa maksudnya? apa tuh? Dipakai dulu gitu. Oh, Dia padul hasilnya. pakai dulu ya. Ya, berarti seperti itulah ya. Ya. Difasilitasi sama Betul. pemerintah. Jadi masyarakat yang punya tabungan emas, kalau selama ini keuntungannya hanya dari kenaikan harga emas saja, maka dengan deposito ini selain mendapatkan variabel income dalam bentuk kenaikan harga, maka dapat fixed income juga dalam dapat bentuk tetap ya. itu bunga depositonya gitu. Yang mungkin ada durasi ya Pak ya? Ya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Oh, tetap dengan konsep konvensional juga ya. Cuman memang beda ini emas ya. Ini emas ya. Oke. Nah, jadi sejauh ini memang masyarakat lebih tertarik ke situ ya Pak, investasi ataupun deposito emas itu. Iya. Karena apa, tabungan emas sendiri memang sedang diminati ya para pemirsa sahabat Klik. Jadi tahun lalu di periode 31 Agustus tahun lalu itu dibandingkan periode Agustus tahun ini itu tumbuhnya 40%. 40%. Seluruh Indonesia Pak. Untuk di wilayah Sumatera Utara. Sumatera regional Medan ini ya. Nah, harapannya dengan aplikasi Tring ini karena semakin mudah, ya kan? Terus kemudian semakin praktis, ini akan memberikan daya tarik yang lebih tinggi kepada masyarakat, sehingga harapannya tabungan emas ini juga semakin diminati ya. Dan pengguna aplikasinya semakin bertambah. Gitu. Nah, kalau cerita tentang penggunaan aplikasi ini Pak Bas, boleh sedikit dibocorin Pak, berapa sih sekarang jumlah pengguna aplikasi kita ini Pak? Ya, jadi kalau untuk seluruh Indonesia, nasabah aktif Pegadaian itu sekitar 30 juta. 30 juta ya Pak? Nah, pengguna aplikasinya sekarang baru mencapai sekitar 6 juta. Ya, harapannya nanti sampai akhir tahun dengan di upgrade-nya aplikasi Pegadaian digital menjadi aplikasi Tring akan bertambah 4 juta. Jadi di akhir tahun diharapkan udah 10 juta lah. Atau 30% dari total nasabah aktif. 2025? Ya, akhir. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya Pak. Saat ini kan memang Pegadaian itu sudah terintegrasi dengan sistem digital. Ya. Nah, mungkin kan ya mau nggak mau, suka nggak suka, mungkin masih banyak juga masyarakat kita yang masih belum melek digital ini Pak. Apalagi kayak mohon maaf kayak nenek-nenek, opung-opung yang mungkin dia punya emas gitu kan. Dia datang ke Pegadaian, kadang kan kita pasti diarahkan untuk menggunakan transaksi digital. Nah, itu apakah memang ada Pak alternatif untuk mereka ataupun masih masyarakat yang masih belum melek digital, atau memang nantinya akan dibantu oleh pihak gerainya sendiri? Menurut Pak Bas gimana? Jadi gini, jadi memang kita kan harus bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Seluruh kebutuhan gitu. masyarakat. Ya, betul. Makanya untuk masyarakat yang masih literasi awam, digitalnya masih awam itu maka tetap kita layani gitu. Tetapi dari sisi internal itu memang sudah dari hulu ke hilir sudah digitalisasi. Kalau dulu orang datang ke Pegadaian harus mengisi formulir secara manual. Betul, harus ada. Sekarang sudah digital. Makanya teman-teman baik itu security maupun resepsionis di kantor kami itu biasanya sudah disiapkan tab. Dan ini tinggal difoto. Mereka bantu ya Pak? Ya, dibantu, difoto KTP-nya, datanya diisikan. Jadi data yang ada di kami sudah digital. Iya. Tapi masyarakatnya kalau memang beliau awam ya tidak perlu harus mendigitalkan diri gitu. Karena itu kita tentu segmen kita yang anak-anak muda, remaja yang mereka memang sudah sangat digital banget, nah itu yang kita sasar. Karena memang kenapa ini saya pertanyakan sama Pak Bas ya? Karena saya juga nasabah Pegadaian Pak. Gitu. Mungkin harus dikasih plus juga nih Pak. Karena di lapangan itu memang kan dengan sistem ataupun terintegrasi aplikasi dan secara digital. Apalagi kalau kita mau menitipkan barang atau apa kan harus melalui pengajuan dulu ya Pak di sistem itu. Nah itu keren juga itu Pak. Ya jadi ya sekali lagi tetap
edukasi kita berikan, tapi kita juga namanya kan sifatnya edukasi itu kan bukan pemaksaan. Betul, ya. betul. Artinya ketika masyarakat itu memang satu misalnya handphonenya belum smartphone karena nggak bisa download aplikasi ada juga. Kendala, ya. Yang kedua mungkin dari si pengetahuannya, pendidikannya memang belum atau memang tidak memenuhi karena mungkin karena faktor usia atau mungkin di masa lalu memang belum mendapatkan pendidikan yang cukup. Nah, itu kan juga tetap harus kita layani. Nah, yang membuat saya tertarik itu Pak Bas, di Medan lah khususnya itu. Kayaknya udah mulai banyak gerai-gerai pegadaian yang muncul. Gadai swasta, itu apa yang melatar belakanginya Pak? Sehingga banyak ini muncul pegadaian di swasta, sini, di swasta. Nah, itu gimana Pak? Ya, yang caranya gimana? Pertama dari sisi regulasi kan itu memang sudah dibolehkan oleh OJK. Oke. Nah, jadi artinya OJK sudah mengatur itu bahwa masyarakat diperbolehkan membuka usaha gadai. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada segmen-segmen masyarakat yang belum tersentuh oleh pegadaian, gitu kan? Karena pegadaian ini kan badan usaha milik negara. Betul. Yang dalam hal ini bisnisnya sangat ketat diatur oleh regulasi oleh OJK, gitu kan. Nah, sementara masyarakat kan mungkin ingin transaksi yang lebih mudah, lebih cepat, yang nggak ribet gitu. Contoh untuk gadai BPKB. Di pegadaian ada, tapi produk itu untuk UMKM yang punya usaha. Sehingga harapannya kendaraannya bisa dipakai untuk bisnis, bukunya aja yang ditinggalin, yang ditinggal untuk modal. Gitu. Sementara di luar sana ada orang yang saya nggak punya bisnis, saya nggak punya usaha, saya hanya sekedar kebutuhan jangka pendek yang mungkin nilainya nggak banyak. Saya punyanya cuma BPKB, ya akhirnya dilayani lah oleh usaha-usaha gadai swasta. Gitu. Jadi memang ada segmen-segmen tertentu yang membutuhkan itu. Karena kan di dalam bisnis kan ada di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Gitu. Kalau nggak ada permintaan pasti orang juga nggak mau bisnis. Tergantung supply demand ya, masa ekonominya ya Pak. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi Pak, untuk tingkat suku bunganya itu Pak gimana Pak? Ada berbeda dengan yang konvensional atau memang ada daya tarik tersendiri? Oh, kalau dengan swasta pasti beda ya. Di swasta itu kurang lebih antara 5-10% sebulan ya. Sebulan ya, benar. Sementara di pegadaian itu hanya kurang lebih 1-2%. Ya. Itu pun bunga surut, bukan bunga flat. Benar. Artinya ketika di periode bulan berikutnya dicicil, itu bunganya hanya dihitung dari sisanya. Menyesuaikan dari sisa. Gitu. Apalagi kalau sekarang yang gadai tabungan emas yang pakai aplikasi, itu jauh lebih murah karena hanya sekitar 1% sebulan. Gitu. Kalau kekhawatiran masyarakat yang menabung emas itu, kira-kira ada nggak peluang untuk itu Pak? Nah, nanti emasnya nggak ada nih gitu. Kan biasa kan Pak? Betul. Itu gimana? Itu memang di pegadaian itu beda gitu. Oh, beda ya? Beda karena apa? Karena setiap tabungan yang masuk itu langsung dijamin dengan deposit yang ada di kantor pusat. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya masyarakat itu langsung, saya udah banyak gitu, mau ngambil gitu, jangan-jangan masnya nggak ada. Betul. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena pertama itu diatur oleh OJK dan selalu diawasi, dilakukan pemeriksaan secara rutin. Yang kedua itu menjadi resiko besar buat pegadaian. Betul. Kenapa? Ketika hari ini mereka menabung emas dengan harga 2 juta. Kalau tidak segera kita siapkan, besok bulan depan itu harganya sudah naik lagi. Terus kemudian baru kita belikan, kan malah rugi pegadaian. Makanya ya begitu ada orang nabung kita belikan. Makanya akadnya adalah tabungan itu adalah beli titip. Beli titip. Jadi abang beli ke pegadaian, pegadaian membelikan, langsung barangnya dititipkan pegadaian. Baru setelah nanti mengumpul sekian gram baru bisa diambil. Gitu. Yang secara syariahnya gimana Pak Bos? Nah, secara syariah memang kalau namanya pemahaman fikih itu kan macam-macam ya. Betul. Ada yang punya keyakinan fikih itu hitam putih. Oke. Kalau ini betul hak, kalau yang enggak berarti batil gitu. Itu kalau untuk hal-hal yang sifatnya tauhid itu memang mutlak begitu. Tapi kalau dalam hal muamalah ini kan selalu berkembang. Betul. Konteksnya selalu berkembang. Mungkin dulu orang jual beli memakai uang dirham atau dinar yang merupakan uang perak atau emas. Benar, ya. Sementara hari ini kita menggunakan uang kertas. Bahkan sudah menggunakan e-wallet atau uang digital. Nah, itu kan tidak diatur di masa Rasulullah dulu, betul, belum ada gitu. Ya artinya memang kita tidak langsung
apa ya, melihat sesuatu itu hitam putih. hitam putih. Iya, betul. Karena memang kalau yang namanya muamalah itu kan kaidah umumnya sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak dilarang. Ya artinya kalau zaman dulu ketika zaman Nabi itu ada konsep digitalisasi, mungkin kita nggak repot-repot sekarang ya. Nggak repot-repot. Pak Mas ya. Ya, itulah makanya dibedakan antara ini kaidah tauhid, mana kaidah muamalah. Karena kaidah muamalah itu berkembang sesuai dengan zaman, sesuai dengan pengetahuan masyarakat, ya tentunya di situ lebih luas lah, lebih luas, tidak sesaklek misalnya Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu misalnya. Nah, itu kan udah tauhid, nggak bisa ditawar-tawar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian boleh datang ke masjid dengan naik kendaraan. Nah, dulu naik onta. Sekarang mau naik onta gimana? Gimana nyari ontanya? Nyari ontanya gitu kan. Ya, memang itu ada apa ya? Ada acceptable lah ya pengecualian. Ya, saya kira begitu ya. Nanti bisa dikoreksi, dipelajari oleh sama ustadz-ustadz yang lebih profesional. Saya hanya melihat sisi kulitnya saja. Kulitnya gitu. saja ya. Di luarnya saja. Ya. Nah, jadi Pak Bas tadi sempat saya mendengar terkait dengan orang kan punya uang ini karena bingung juga mau diapakan Pak Bas. Nah, Pegadaian kan juga ada yang privatisasinya ya, yang untuk swastanya gitu. Kalau Pegadaian membuka peluang kerjasama nggak bagi orang membuka gerai itu, Pak? Oh, untuk masyarakat buka kepanjangan tangan dari Pegadaian. Betul. Oh, ada. Pak, kita ada program namanya keagenan. Keagenan. Kemitraan ya, Pak ya? Kemitraan. Itu gimana konsepnya, Pak? Jadi ada tiga model agen yang dimitrakan oleh Pegadaian. Yang pertama agen pemasar. Agen pemasar itu abang memasarkan produk Pegadaian kepada orang. Kemudian orang itu ternyata tertarik, kemudian melakukan misalnya menawarkan tabungan emas. Menawarkan tabungan emas ke teman abang. Betul. Akhirnya ternyata, oh ya bagus ternyata. Oke, kalau gitu saya nabung 1 kilo. Nah, itu nanti abang akan dapat komisi. Komisi dari Pegadaian. Upaya kita memasarkan ya, itu dapat poin itu. Nah, yang kedua agen pembayaran. Agen pembayaran. Karena Pegadaian ini kan produknya diantaranya adalah multi payment. Misalnya orang mau bayar listrik, bayar telepon, itu bisa juga di Pegadaian. Nah, itu agen yang kedua. Nah, yang ketiga agen gadai. Jadi orang bisa menggadaikan di tempat abang. Jadi syaratnya abang harus punya toko emas. Harus punya ini ya, kantor juga ya, Pak. Kantor, punya toko emas. Jadi orang menggadaikan ke abang. Nanti dengan tarifnya Pegadaian. Nah, nanti kalau abang modalnya kurang, dipakein modalnya Pegadaian. Nanti diberikan margin untuk abang sebagai imbal jasa dari pekerjaan menjadi agen Pegadaian itu. Untuk suku bunganya beda, Pak, dengan kalau suku bunganya sama, tapi ada fee buat fee agen. Ya? Namanya fee agen. Tapi tetap kebijakannya sama ya. Regulasinya dengan kita menggadaikan di Pegadaian yang dikelola sendiri gitu ya. Ya, betul. Dan kompetensi dari penaksir yang ada di toko emas pun kita berikan sertifikasi. Apa nggak ada perbedaan tuh, Pak? Misalnya kalau kita di Pegadaian yang di kemitraan itu mungkin lebih besar taksirannya atau lebih kecil. Kalau sudah menjadi agen tentu harus mengikuti aturannya. Tetap ada regulasinya. Nggak ada perbedaan ya, Pak. Karena jangan sampai juga kan konsumen ataupun nasabah sendiri, kalau kita gadai di Pegadaian ininya lebih besar mungkin seperti itu. Ya kalau gitu nanti bunuh diri dong. Iya. Jadi tetap regulasinya Pegadaian. Sejauh ini apa ya, Pak, antusiasme masyarakat untuk menjadi mitra tinggi juga ya? Ya lumayan tinggi. Cuma ada sekitar 3.000 sampai 4.000-an sekarang agen di seluruh Sumatera Utara dan Aceh ya. Tapi kan memang tingkat keberhasilannya ya karena itu sifatnya agen, kemudian mungkin dari masyarakat juga lebih yakin kalau datang langsung ke Pegadaian. Betul. Akhirnya ya ada yang sukses, ada juga yang pertumbuhannya biasa aja. Malah sekarang, Pak, kalau kita nasabah yang menggadai udah nggak bisa transaksi tunai lagi ya, Pak ya? Ya, apalagi sekarang dengan aplikasi digital, ya kan? Orang bisa gadai cukup dengan handphone sambil rebahan. Oh, ini tabungan saya udah 25 gram, saya gadaikan 15 gram. Kan nggak perlu lagi datang ke Pegadaian atau ke agen. Cukup langsung dengan aplikasi. Memang tagline-nya teman-teman di Pegadaian ini nggak salah ya, Pak? Iya. Mengatasin masalah memang. Tanpa masalah. Dan itu memang udah melekat itu, Pak. Bahkan kalau saya bilang itu lebih dari sekedar tagline.
tapi mantra. Mantra ya. Mantra. Iya. Karena punya kekuatan magis. Ya mantra bagi orang yang punya ini Pak, punya yang mau digadekan. Kalau orang yang nggak punya apa yang mau digadekan bingung juga Pak. Nggak mungkin gade diri juga. Ya itulah makanya Pegadaian selalu melakukan literasi ya. Iya. Literasinya dari mulai ayo bagaimana kita punya penghasilan sebagian ditabung meskipun dari 10.000 melalui produk tabungan emas. Oke. Gitu. Sehingga tidak lagi punya emas itu harus punya pendapatan sekian ratus juta, sekian puluh juta. Iya, iya. Karena dengan masyarakat yang berpendapatan UMR pun ya bahkan bisa nabung emas. Saya bahkan terhadap anak-anak sekolah mahasiswa itu saya sampaikan literasi bahwa ketika kalian punya uang saku misalnya sehari 25.000, biasanya minum soda gembira, minum minuman yang mahal gitu di kantin, cobalah mulai besok diganti minum cukup air putih, kan? Minta air putih aja yang gratis. Nah, anggaran yang biasa dipakai buat beli Coca-Cola atau apa gitu brand-brand lah, minuman yang branded itu disisihkan, ditabung sehari 5.000 atau bahkan 2.000 nanti bisa beli perusahaannya kita Pak. Ya bisa punya emas kan? Bisa punya emas ya. Bisa punya emas gitu. Artinya ya memang harus kita lakukan literasi terus sejak dini. Tapi memang investasi emas ini nggak pernah turun ya Pak ya nilainya. Ya yang luar biasa memang di tahun ini. Di tahun ini awal tahun kita kan masih sekitar 1.600.000 per gram. Apa penyebabnya Pak? Kalau saya melihat pemberitaan ya, yang pertama itu memang beberapa negara itu sudah mulai meningkatkan cadangan devisanya dalam bentuk emas. Itu yang pertama. Yang kedua, memang emas ini kan secara alamiah yang ada di dalam bumi ini kan diambil terus. Iya. Namanya diambil lama-lama berkurang. Iya. Stoknya makin habis. Sementara masyarakat makin minat, ya kan? Nah, akhirnya kan karena barangnya semakin langka, sedikit, makin langka, akhirnya harga makin tinggi. Sama kayak gas bumi, minyak bumi juga ya, betul. Nah, apalagi negara-negara besar sekarang seperti Amerika, seperti negara-negara di Eropa itu juga bukan suku bunga, cadangan devisanya dalam bentuk emas. Itu akhirnya permintaan emas tidak hanya oleh masyarakat secara pribadi, bahkan negara pun sekarang rame-rame membeli emas untuk cadangan devisa. Boleh juga nih. Jadi memang Pegadaian ini menjadi solusi lah ya Pak bagi masyarakat yang memang berkemampuan dan juga memang lagi punya kebutuhan. Karena bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ya bisa juga berinvestasi di Pegadaian, dan juga bagi masyarakat yang lagi membutuhkan juga bisa mencari Pegadaian sebagai solusinya. Nah Pak, ini selain solusi bagi masyarakat, Pegadaian juga kan peka juga Pak terhadap dengan media. Nah baru-baru ini Pegadaian dalam hal ini Kanwil 1 Medan memberikan support nih kepada teman-teman media, khususnya kliksumut.com untuk pelaksanaan UKW Pak. Uji kompetensi wartawan. Karena ya sebagaimana kita ketahui Pak, semua ini kan segala profesi harus sertifikasi. Bagaimana Bapak melihat kerjasama itu? Apakah memang pas atau perlu ditingkatkan lagi? Gimana Pak? Kalau saya itu ya, alhamdulillah sebelum di Kanwil Media ini saya 10 tahun di Humas gitu ya. Sehingga teman-teman media itu buat saya itu seperti sekeping mata uang logam. Jadi satu sisi itu Pegadaian, satu sisi wartawan. Satu sisi media perlu informasi, sisi lain Pegadaian perlu publikasi. Jadi kerjasama ini harus saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Oleh karena itu kami mensupport teman-teman media untuk meningkatkan kompetensinya melalui uji kompetensi wartawan. Karena kan waktunya kan 3 hari ya, yang 2 hari itu untuk peningkatan kompetensi, yang hari terakhir itu untuk uji kompetensinya. Sehingga teman-teman juga lebih percaya diri karena saya udah layak disebut media karena memang sudah lulus uji kompetensi. Jadi ya harapannya ke depan kerjasama ini semakin erat sehingga masing-masing juga saling mendapatkan manfaat dari sinergi yang dilakukan. Nah memang itulah upaya Pegadaian ya dalam melakukan hubungan simbiosis mutualisme dengan rekan-rekan media. Nah ini nggak terasa Pak, waktu juga ini Pak. Kalau kita terus berpanjang ini mungkin 1 hari 1 malam juga kita ngobrol. Nah mungkin di sesi akhir nih Pak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada sahabat Pegadaian dan juga sahabat Klik Sumut di rumah yang menonton program Ogap Podcast ini Pak? Silakan Pak.
Oke, sahabat Klik, jadi Pegadaian saat ini sedang menggelontorkan spirit untuk mengemaskan Indonesia. Artinya apa? Kita ingin nanti di tahun emas kemerdekaan Indonesia 100 tahun di 2045, harapannya seluruh keluarga Indonesia itu punya emas yang bisa dimanfaatkan sebagai penjaga ketahanan ekonomi keluarga. Ya, karena harga emas ini dari waktu ke waktu semakin naik, tidak tergerus inflasi, dan sangat bermanfaat ketika suatu saat terjadi krisis. Misalnya kayak seperti tahun 2020-2021 kemarin terjadi COVID-19, itu masyarakat yang punya emas relatif bisa lebih stabil ekonominya karena bisa menjaga ketahanannya melalui tabungan emas yang dimiliki. Oleh karena itu saya berharap sahabat Klik dan seluruh masyarakat dimanapun yang menyaksikan podcast ini, ayo mulai sekarang sisihkan bahkan mulai dari Rp2.000, kumpulkan dulu, nanti buka tabungan emas di Pegadaian. Gitu. Oke, wonderful sekali nih Pak Bas. Jadi demikian Ogap podcast kita pada episode kali ini, dan apa-apa yang menjadi perbincangan kita bisa bermanfaat bagi sahabat Klik dimanapun berada. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa kembali pada Ogap Podcast di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, sukses.